Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan ngajak teman-teman jalan-jalan ke sana ya, ke ujung sawah yang di sana. Kenapa di season kali ini saya share video tentang pemandangan gitu teman-teman ya, biar kalian itu termotivasi teman-teman ya, biar kalian itu nggak terlalu mumet lah ketika sedang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis biasanya sering merasakan mumet di bagian kepala gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis lebih cenderung sering berdiam diri di rumah. Nah itu teman-teman, nah, makanya di season kali ini sengaja saya share videonya itu di belakangnya itu pemandangan-pemandangan gitu teman-teman ya, biar kalian itu tidak terlalu mumet. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya jelaskan panjang lebar, bagi teman-teman yang belum subscribe videonya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis lebih dominan sering mengalami itu yang namanya rasa mumet, jenuh gitu teman-teman. Walaupun rasa mumet dan jenuh itu kadang tanpa disadari teman-teman ya. Kenapa nih Pak, saya ini sekarang kurang mood, kenapa saya itu perasaan itu kayak macam hampa gitu teman-teman ya. Dan sebetulnya itu lebih cenderung kalian itu sedang mengalami jenuh teman-teman ya. Jenuh dengan keadaan seperti ini teman-teman ya. Kita setiap harinya selalu merasakan tentang sensasi, kita setiap harinya selalu merasakan penderitaan teman-teman ya. Nah itu teman-teman, sehingga menimbulkan mumet di kepala kalian. Kemudian kalian itu lebih cenderung mengalami hampa hidup ini gitu teman-teman ya. Dan kadang ketika kalian mengalami kehampaan dalam kehidupan ini teman-teman ya, kadang kalian bingung juga gitu teman-teman ya. Kenapa nih Pak, saya itu kehidupan itu kayak macam mengambang, hampa gitu, tiada berasa gitu teman-teman ya. Padahal kalian tidak menyadari bahwa kalian itu sedang mumet, sedang jenuh teman-teman ya. Kenapa bisa mumet dan jenuh? Yang pertama, karena kalian sudah terlalu lama merasakan hal seperti ini teman-teman. Yang kedua, karena kalian kurang hiburan teman-teman ya. Setiap harinya kalian selalu merasa-rasakan tentang sensasi yang hadir, bahkan selalu berharap-harap tentang sensasi yang akan hadir. Nah itu teman-teman ya, tanpa disadari karena kalian jarang beraktivitas keluar gitu teman-teman ya, selalu merasa-rasakan di rumah gitu teman-teman ya. Tanpa disadari kalian itu mengalami kejenuhan teman-teman ya, jenuh, mumet gitu teman-teman ya. Dan kemudian ya wajar menurut saya kalau seandainya kalian mempunyai perasaan yang sangat hampa sekali. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan kehampaan gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian jalan-jalan ke tempat seperti ini nih ya. Jadi ke tempat seperti ini itu ketika di awal-awal memang sangat tidak nyaman teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian biasakan gitu teman-teman ya, biasakan kalian pergi ke tempat seperti ini, jalan-jalan gitu teman-teman ya. Nanti kalian akan terbiasa, kemudian kalian sudah bisa mulai menikmati apa yang kalian lihat gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu juga gitu teman-teman ya. Dulu juga samalah, waktu saya mengalami pertama kali jalan-jalan ke tempat seperti ini, itu tidak sendirian teman-teman ya. Bahkan
nyaris setiap harinya itu ditemani kadang sama anak gitu teman-teman ya, kadang sama istri gitu teman-teman ya. Karena memang ketika di awal-awal jalan-jalan ke tempat seperti ini itu ya diniatan di rumah itu ada ya sebetulnya ya, ada niatan pengen jalan-jalan, tetapi pas ketemu atau misalkan nyampe di tempat seperti ini tuh ya ada perasaan tidak nyaman teman-teman ya. Tetapi karena memang tekad saya kuat gitu teman-teman ya, pengen cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika terus dipaksakan lambat laun itu menjadi terbiasa. Awal-awalnya misalkan diantar gitu teman-teman ya, karena kesininya karena keseringan dan karena memang keluarga itu mulai bosan juga ngantar terus teman-teman ya, akhirnya saya paksakan sendiri. Dan ketika dipaksakan sendiri gitu teman-teman ya, itu mulai terbiasa di situ. Nah itu teman-teman, dan ketika mulai terbiasa kita sudah bisa mulai menikmati apa yang kita lihat gitu teman-teman ya, pemandangan-pemandangan seperti ini nih. Waduh, sungguh nikmat sekali teman-teman ya. Jadi melihat pemandangan-pemandangan seperti ini itu jangan pernah disepelekan sama kalian teman-teman. Banyak sekali manfaatnya. Dari awal pergi saja itu ada manfaatnya teman-teman ya. Ketika kalian diniatan nih, niat saja itu sudah menjadi awal perbaikan kalian teman-teman. Karena apa? Minimal kalian tidak teringat dengan penyakit gitu teman-teman, karena ada niat gitu teman-teman. Ketika kita niat untuk melakukan, di situ ada pemikiran tentang jalan-jalan. Nah itu teman-teman ya, dan di saat itu juga ingatan tentang sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu terlupakan teman-teman. Itu ketika kita mau pergi saja teman-teman ya. Bayangkan saja ketika kita pergi jalan-jalan ke tempat seperti ini, ketika kita keluar dari rumah teman-teman ya, kita ketemu sama orang-orang, kemudian ada sosialisasi di sana, ada komunikasi di situ. Mau kemana Pak? Mau kemana Bu? Ketika kita ngobrol dengan orang lain, minimal kita tidak teringat dengan yang namanya penyakit. Nah itu teman-teman, jadi banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Jadi selain kita diniatan dari rumah, itu ketika kita pergi saja itu banyak sekali manfaatnya gitu teman-teman ya. Bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan tanpa disadari ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita menceritakan kita akan pergi kemana teman-teman ya, minimal kita ingatan kita itu tentang penyakit itu tidak ada teman-teman ya. Apalagi ketika sudah nyampe ke tempat seperti ini teman-teman ya, subhanallah ya, mata kita fresh gitu teman-teman. Karena ketika pergi ke tempat seperti ini, mata itu terlatih juga teman-teman. Kita bisa memandang ke arah jauh teman-teman ya. Ketika di rumah itu mata itu sering mengalami buram, kemudian sering seperti berkabut teman-teman ya, karena kita pandangannya cukup dekat gitu teman-teman ya. Tembok, HP, TV. Nah itu teman-teman, tembok, TV, HP gitu teman-teman. Dan ketika kalian pergi ke tempat seperti ini gitu teman-teman ya, pandangan kalian akan jauh memandang. Nah itu teman-teman, dan itu bisa melatih mata kita teman-teman. Dan mata kita yang awal-awalnya sering merasa buram karena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian seolah-olah pandangan itu berkabut teman-teman ya, tanpa disadari terlatih dengan sendirinya, dan akhirnya memandang itu cukup jelas lagi. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika jalan-jalan ke tempat seperti ini. Banyak sekali manfaatnya. Kemudian dari refresh otak juga hadir di situ teman-teman ya, yang setiap harinya mumet dengan penyakit, yang setiap harinya selalu teringat dengan penyakit, setiap harinya selalu teringat dengan sensasi, setiap harinya bahkan nyaris tidak hilang itu tentang kematian, itu selalu ingat teman-teman ya. Dan ketika nyampe di tempat seperti ini, kita teralihkan pemikiran-pemikiran seperti itu teman-teman. Karena apa? Ada rasa penasaran di dalam hati kita, ada penasaran di pikiran kita gitu teman-teman ya. Itu yang nyangkul yang di daerah situ siapa ya? Nah itu teman-teman, itu dulu saya pemikirannya seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika nyampe ke tempat seperti ini tuh ya kadang ada penasaran juga. Wah di sana nih enak nih, pengen dikunjungi gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan lihat banyak saung-saung di sini gitu teman-teman, suka ada kepikiran pengen duduk nih di saung itu, kayaknya nyaman duduk di saung itu, kan seperti itu teman-teman ya. Dan ketika kita berpikiran seperti itu, kemudian berimajinasi juga kalau seandainya kita duduk di saung itu gitu teman-teman ya, tanpa disadari imajinasi kalian
tentang hal-hal penyakit, tentang gitu teman-teman ya, mulai teralihkan di situ. Nah itu teman-teman, dan ketika mulai teralihkan ya kita nyaman. Nah itu teman-teman, dan bayangkan saja kalau seandainya kalian lakukan setiap hari seperti ini teman-teman ya, setiap hari kalian melakukan kenyamanan, mendapatkan kenyamanan setiap harinya. Dan kalau seandainya kenyamanan itu terus hadir gitu teman-teman ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan terus nyaris nyaman gitu teman-teman ya, tanpa disadari kalian sudah sembuh total. Nah itu teman-teman ya, karena jujur ya, sepengalaman saya, gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, obatnya bukan obat yang kita konsumsi, bukan herbal yang kita konsumsi teman-teman, tetapi obatnya adalah metode. Metodenya apa? Menjaga pola makan yang baik dan benar, menjaga pola hidup yang baik dan benar, menjaga pola pikir yang baik dan benar, dan kemudian konsisten menjalaninya gitu teman-teman ya. Dan itu ada dalam diri kalian masing-masing. Nah itu teman-teman, makanya untuk teman-teman yang sekarang masih mengalami malas-malas, takut-takut ini itu teman-teman ya, saya tanya sama Anda, mau sampai kapan kalian seperti itu? Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian ingin cepat-cepat terbebas, kuatkan tekad kalian, hadirkan semangat kalian yang tinggi teman-teman ya, lawan apa yang dalam pemikiran itu teman-teman ya, karena ketika kalian selalu menuruti apa yang ada dalam pikiran kalian, kalian tidak akan meningkat kesehatannya teman-teman ya, karena di dalam pikiran itu selalu menjerumuskan ke hal-hal yang tidak benar teman-teman ya. Ketika kalian mau jalan-jalan, kalian selalu kepikiran nanti ketika jalan-jalan di sana pingsan, nanti di sana itu mati, kan selalu seperti itu teman-teman. Dan kalau seandainya kalian selalu menuruti perintah-perintah seperti itu atau pemikiran-pemikiran seperti itu, nanti gerak kalian itu akan terbatasi teman-teman, dan kalian nantinya akan tidak jadi lagi melakukan hal-hal kegiatannya gitu teman-teman. Dan kalau seandainya sering terganggu kegiatan-kegiatannya karena ada pola pikir seperti itu teman-teman ya, tanpa disadari pemulihan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang kalian alami itu bakalan melambat pemulihannya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya ada pertanyaan juga gitu teman-teman ya, Pak, tapi nantinya takutnya itu pingsan, nanti takutnya itu mati. Selama kalian sudah makan, sudah minum teman-teman ya, tidak akan terjadi teman-teman, tidak akan mengalami pingsan teman-teman ya. Nah itu gitu teman-teman ya, karena yang menyebabkan pingsan itu kalau seandainya kalian jalan-jalan belum sarapan, belum minum. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang sama teman-teman, kalau seandainya kalian mau jalan-jalan, mau melakukan aktivitas apapun, jangan lupa dengan yang namanya sarapan teman-teman ya. Dan ketika sarapan kalian nggak usah takut teman-teman, tetapi kalau misalnya ada pemikiran takutnya beginilah, takutnya begitulah, nah itu cuman permainan pikiran. Permainan pikiran dari mana? Dari trauma. Ada rasa takut di situ teman-teman, sehingga pemikiran kita itu menjadi sensitif, sehingga apapun yang mau kita lakukan itu selalu dipikirkan dengan panjang lebar. Nah itu teman-teman ya, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah coba lihat nih teman-teman ya, pemandangan di sini itu sangat indah sekali teman-teman. Dan kebetulan saya itu sekarang ditemani oleh channelnya Inspirasi Hidup Sehat. Dia sekarang ada di bawah nih, lagi mancing. Jadi kita itu tadi keliling dulu, kita mancing dulu ikan wader. Cuman ya gitulah, kita itu pemancing jago ya. Jadi bukan jago mancing tapi jago duduk. Nggak dapat dari tadi ikannya teman-teman ya. Nah ini kita lihat nih kawan kita teman-teman no. Nah itu teman-teman ya, dari tadi mancingnya nggak dapat teman-teman ya. Nah, makanya saya bosan teman-teman, dan akhirnya ya bikin video teman-teman ya, buat menemani teman-teman ya. Semoga saja videonya itu ya bisa bisa menjadi pemahaman buat kalian, sebagai motivasi buat kalian, biar kalian itu tambah semangat teman-teman ya. Karena jujur sepengalaman saya saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, rasa semangat itu nyaris hilang teman-teman ya, nggak ada sama sekali ya teman-teman ya. Mau ngapa-ngapain malas, mau ini itu malas, karena didorong dengan ada ketakutan juga gitu teman-teman. Jadi berpikirnya itu ketika kita mau melakukan ini itu ya, berpikirnya itu takutnya kita mati, kan selalu seperti itu teman-teman ya. Karena kematian itu selalu teringat terus di dalam pikiran kita teman-teman ya. Kalau misalnya kita
lagi makan selalu teringat dengan kematian, lagi ngobrol selalu teringat dengan kematian, bahkan ketika mau tidur juga gitu teman-teman ya, pikirannya itu selalu traveling kemana-mana ke arah kematian. Nah itu teman-teman ya, makanya saya selalu menemani kalian itu biar kalian itu selalu tidak teringat dengan kematian teman-teman, karena ketika kalian selalu teringat dengan kematian justru itu akan memperlambat pemulihan. Karena ketika kita selalu teringat dengan kematian, akhirnya kita banyak bermurung gitu teman-teman, kemudian rasa malasnya ada karena memang didorong dengan ketakutan sendiri. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami ini itu dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kalian harus rajin-rajin menanamkan dalam pikiran kalian teman-teman ya, bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, adapun yang kalian rasakan itu cuman sensasi saja, itu cuman rasa saja. Sama halnya dengan gangguan yang lainnya. Sakit gigi kita ada yang dirasa, mungkin rasanya nyut-nyutan. Termasuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang sekarang kita rasakan itu cuman dirasa saja teman-teman. Tetapi untuk berbahaya dan tidaknya, saya katakan sekali lagi, untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman ya. Tetapi Pak, ini rasanya sangat berat sekali ya, karena orang-orang yang terkena gangguan asam itu memang seperti itu ya. Pak, ini gangguan asam itu rasanya sangat berat sekali. Nah inilah ciri khas dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kenapa rasanya sangat berat sekali, padahal kalau seandainya kalian sadari ini rasanya sebetulnya sepele teman-teman ya. Kenapa rasanya sangat besar? Karena kita terkena dua gangguan. Yang pertama gangguan medisnya itu sebetulnya kecil teman-teman, rasanya sebetulnya sederhana teman-teman ya. Yang membuat besar itu karena kita ada psikis yang terganggu karena apa? Karena trauma teman-teman. Jadi semuanya serba sensitif ya. Jadi rasa sedikit saja terasanya itu sangat besar teman-teman. Mari berpikir secara logika saja. Dulu juga kalian pernah mengalami kembung, dulu juga pernah kalian mengalami begah, dulu juga kalian pernah mengalami kelayangan, dan kalian biasa-biasa saja. Berarti dulu itu kalian tidak ada mental yang terganggu. Nah sekarang kalian merasakan kelayangan, begah, kembung, dada terasa panas, dada terasa sakit gitu teman-teman ya. Rasanya sangat dahsyat karena dipicu dari sensitif yang semakin besar. Sensitif perasaan kita itu sedang benar-benar tinggi. Kenapa bisa tinggi? Ya karena kembali lagi ada trauma di situ, sehingga menimbulkan ketakutan yang sangat besar. Nah itu teman-teman, sehingga mempengaruhi ke rasanya juga. Jadi rasanya semakin besar padahal tidak. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saya tanya kembali nih, mau sampai kapan kalian berdiam di rumah gitu teman-teman ya? Ayo jalan-jalan, sehat, kuat teman-teman, karena pada dasarnya kalian itu sehat, kalian itu kuat teman-teman. Yang membedakan antara Anda dengan saya itu, kalau saya sekarang pikirannya sudah beres, sudah sembuh total teman-teman, kalau Anda belum teman-teman ya. Nah makanya yang membedakan itu sederhana sih sebetulnya. Kalian sehat sebetulnya teman-teman, termasuk saya juga sehat teman-teman. Nah tetapi sekarang yang membedakan itu di mana? Di pemikiran kalian teman-teman. Kalian selalu berpikir kemana-mana sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman juga. Itu sih sebetulnya teman-teman ya. Nah makanya belajar cuek, belajar masa bodoh. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya. Lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, lakukan hal-hal yang menyenangkan biar kalian itu tambah sehat, tambah kuat gitu teman-teman, karena ada keterbiasaan di situ. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu bisa menghibur, kemudian ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Sekali lagi saya akan tunjukkan pemandangan-pemandangannya teman-teman, biar kalian itu tidak terlalu mumet gitu teman-teman, biar kalian itu ya semoga saja perasaannya itu terangsang, ingin kembali jalan-jalan lagi kayak dulu lagi. Kan dulu kalian itu jalan-jalannya sangat gagah ya, berani kemana-mana tanpa banyak pikiran. Nah itu teman-teman ya, tanpa banyak berpikir, mau jalan aja gitu teman-teman. Nah sekarang saya tunjukin nih, ini pemandangannya di sini sangat nikmat sekali. Cuman saya mau lewat ke sananya itu terganggu ini nih sama orang ini nih, channel inspirasi hidup sehat. Dia katanya kemarin itu nggak bikin video karena pengen jalan-jalan dulu gitu teman-teman ya. Tengok juga channel inspirasi hidup sehat, karena saya juga ada di situ sebagai pengisi gitu teman-teman ya. Nah ini orangnya teman-teman, dan alhamdulillah sekarang juga dia itu sudah sehat, sudah sembuh total teman-teman ya.
Nah itu kalau dulu sama kayak kalian dulu, dia itu seringnya itu murung, berdiam diri, seling merasa-rasakan. Nah sekarang itu dia udah kelayapan kemana-mana teman-teman ya. Tengok Inspirasi Hidup Sehat, dia ada di sana teman-teman ya. Dan sekarang lagi mancing, cuman mancingnya kebablasan, nggak dapat sama sekali teman-teman ya. Yang habis itu rokok sama kopinya udah habis, udah ikannya belum dapat satu-satu pun. Nah itu teman-teman ya. Nah ini nih orang ini. Nah ini kalinya di bawah teman-teman ya. Kali di sini di bawah itu sebetulnya sekarang itu lagi musim hujan, cuman airnya masih belum terlalu banyak teman-teman ya. Jadi airnya masih sedikit dan ikannya juga masih sedikit gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.